Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya King Ajot. Masih setia ditemani sama kuda besi si Tiger Evo ini ya, King. Dan ngomong Tiger Evo, kita bakal ngebahas dikit-dikit kelebihan dan kekurangan, dan bahkan nanti kita review ya, King, si Tiger Evo ini yang biasa King pakai tiap hari untuk rutinitas kerja dan sampai ngevlog ya. Oke, kita awali dari Jalan Ciberem ya, geng, yang tembus ke perumahan BNR ya, geng. Jalannya cukup buat 2 motor aja ya, geng. Kalian selalu hati-hati. Nah, depan kita belokan yang lumayan, jadi mesti klakson ya, geng. Tapi jika di depan kita sudah ngelakson ya udah, belakangnya tinggal ngikutin ya, geng. Orang-orang pada lewat jalan pintas. Nah, depan kita itu Masjid BNR ya, geng. Kita bakal keluar dan ke arah pasar bersihnya ya, geng. Kita nyari tempat yang sepi buat nge-review ini motor ya, geng, si Tiger Evo ini. Oke, kita masuk ke pelahan. Dijuluki macan dengan kapasitas 200 cc 1 silinder, dan ini motor cukup laris ya, geng, di zamannya. Motor Honda dengan mungkin menurut King speknya yang irit ya, geng, dan tenaganya yang mumpuni ya. Tiger Evo selalu kental dengan komunitas anak motornya ya, geng. Dan terbukti sampai sekarang HTTCI apa ya, Honda Tiger Club Indonesia ya. Koreksi bila saya salah ya, geng. Karena jujur saya juga bukan komunitasnya dan saya tidak masuk ke dalam komunitasnya ya. Sekedar tahu aja, geng. Bila kita berpapasan bersama Tiger lagi, kemungkinan saling sapanya kuat ya, geng. Hati-hati. Seperti berpapasan selalu sama Tiger lagi, kita saling klakson atau saling sapa ya, sebagai ciri khas bila kita bertemu dengan user atau pengguna Honda Tiger lagi ya di jalan. Kita masuk bundaran BNR, geng. Dari sini kita ambil lurus dulu aja. Kita bakal ke pasar bersih ya, geng. Dan BTW, nggak tahu jadi atau enggak ini, kalau lihat di langit sudah mendung ya, geng. Selama mungkin hampir setahun saya pakai motor ini, untuk saat ini belum ada kendala ya, geng. Menurut saya pribadi ya, geng, itu juga. Dan kita biasanya berbeda persepsi ya, geng. Orang ke orang itu beda persepsi, geng. Ini menurut asumsi saya sendiri. Dan mungkin untuk kelebihannya ya, kita bilang kelebihan dulu ya. Mungkin menurut saya pribadi irit. Pertama irit ya, karena untuk kondisi motor tua seperti ini terbilangnya irit ya, apalagi ini karbu, geng. Tapi keiritan itu bisa menjadi boros. Karena apa? Karena setiap tangan orang itu berbeda-beda ya, geng. Gimana cara kita pakainya, geng. Lalu apa ya, kelebihan kedua, karena tenaganya 200 cc, untuk nanjak-nanjak ini libas-libas aja ya, geng. Selama mesin dan karbu masih oke, harusnya tanjakan Cikidang juga masih terlewati ya, geng, yang ada di Sukabumi atau di puncak sana ya, geng. Dan untuk kopling karena saya bisa dibilang apik ya, ini semenjak saya beli belum pernah ganti kampas kopling ya, geng.
Dan seperti bisa dilihat sendiri, nah ini kalau saya cuma ya buat oper-oper doang. Kalau jalanan lurus gini doang ya kadang tangan nggak di handle ya geng. Nah untuk kalian juga mungkin yang merasa boros di kampas kopling, mungkin dari cara kalian dulu ya geng. Kalian benahi dulu dari cara kalian pegang handle kopling nih. Mungkin kebanyakan orang kan sebab pakai kopling dia tangan gini aja nempel ya. Nah ya, seperti itu jangan ya geng. Kita lepaskan aja seperti ini. Bila ya mau oper gigi baru seperti ini contohnya, kita oper ke gigi berapa ini. Nah seperti itu ya geng, kita pergunakan untuk mengoper saja. Dan gimana kalau macet? Kalau macet boleh kita tarik handle kopling, tapi kalau macetnya panjang dan kita lama, kita netralkan saja ya geng. Banyakin netralnya, dan itu nggak apa-apa ya geng, itu aman malah untuk mesin daripada kita terus apa namanya pegang kopling tanpa sadar kita maju mundur gitu kan. Kalau kita mainin kopling menyebabkan biasanya kopling menjadi cepat aus ya geng, dan terjadi bau kopling ya. Mau mobil manual atau motor manual seperti ini sama aja ya geng, menghasilkan bau khas kopling yang sama. Lalu kelebihan ketiga, mungkin dari dulu saya sukanya sama motor-motor bentar, kemana ini, motor-motor karburator. Aduh bentar ya geng, jalannya agak sedikit rusak nih geng. Kita bakal cari tempat yang lumayan sepi lah buat ini. Ntar kita masuk sini dulu yuk, nyari tempat, siapa tahu ada. Ini dulu dah. Nah karena saya suka karburator geng, untuk ngoprek karburator itu sangat mudah ya geng. Kalian banyak tutorial di YouTube, di TikTok atau sebagainya ya geng. Untuk karburator sendiri itu sangat mudah ya geng. Mau kita pakai injektor atau pembersih injektor, pembersih karburator atau bensin sekalipun itu bisa ya geng, membersihkan karburator. Dan mungkin untuk dan BTW ini tempat servis mobil ya geng, belakang apa namanya, belakang pasar bersih itu bengkel mobil semua ya geng. Dan waduh terlihat panjang ya geng, dan ramai sekali geng. Dan sepertinya panjang geng, mungkin kita arah bawah dulu yuk. Dan mungkin untuk itunya apa namanya, kekurangannya kita bahas di sini dulu aja ya. Kita nyari tempat, aduh nyari tempat apa namanya sepi, nah, biar enak nih kita nge-reviewnya. Oke sini dulu aja geng, jangan kemana-mana, jangan pindah haluan, terus saksikan channel King Ajot. Kita bakal review si 3 repo ini ya. Oke let's go. Cek 1 2 3. Oke, kita berpindah haluan dikit geng. Dan inilah penampakannya dari si 3 repo ya, kepunyaan King ya, yang lebih biasa dipakai untuk ngevlog dan rutinitas sehari-hari geng. Dan sorry ya, tempatnya agak sedikit berantakan karena King nyari tempat-tempat yang sepi geng untuk mereview ini motor. Nah ini tampak dari sisi kanan. Oke beralih, ini tampak dari bentar. Nah ini tampak dari sisi kirinya ya. Untuk biaya modifikasi nggak ada sih geng ya, paling cuma ganti-ganti
cuma ganti ini nih, visor yang tadinya kecil saya beli di Shopee ya, aftermarket ya. Ini harganya sekitar 70.000 kalau nggak salah ya, 70.000 atau 90.000 gitu, saya lupa, dan biasanya beda-beda harga ya tiap toko. Nah, lalu untuk sen saya rubah juga, ini pakai sen punya Verza ya geng. Dan untuk kupingnya sendiri saya bor-boran di sini ya, jadi ini apa namanya, si lubang untuk ininya besar ya geng, si lubang untuk sennya itu sendiri, jadi mesti dibor, sama halnya seperti belakang juga dibor ya geng. Nah, untuk sininya dibor nih, digedein. Nah, seperti itu, paling itu doang sih. Dan ya, oh iya, sama saya juga open karbu geng. Nah, ntar kita di sini beralih. Nah, saya open karbu. Saya tidak pakai filter, dan ini udah menganga kayak gini, sama ini paling nih apa namanya, mika ini nih, mika dari akrilik. Nah, saya beli juga di toko online kemarin, kalau nggak salah 30.000 nih. Nah, untuk ininya saya pakai repeat ya geng, kesini nih ya, repeat. Nah, seperti ini geng. Ini juga sebenarnya dapat dari online nih, cuman saya potong juga nih. Yang orinya ada di apa namanya, ada di rumah ya, yang itu sayang kalau untuk di apa namanya, di potong-potong seperti itu. Dan speedometer stang masih ori ya geng. Nah, masih main, semua indikator masih main ya geng. Speedometer, RPM, bensin, netral, sen, sama lampu jauh juga masih jalan ya geng. Nah, untuk starter bisa, karena saya nah, suaranya geng khas banget ya, walaupun ada suara gelitik-gelitiknya dikit di area mesin. Nah, semua masih berjalan ya. Oke, lampu tembaknya juga nyala. Oke, kita matiin dulu. Nah, paling itu doang ya. Dan seperti itu ya geng, review sedikit tentang Honda Tiger yang sering saya pakai untuk rekaman vlog atau rutinitas sehari-hari ya. Dan masuk ke kekurangannya geng. Kekurangannya mungkin pertama, untuk pelek 18 kayak gini agak susah ya nyarinya ya. Buat kalian yang mau membeli Honda Tiger Evo, pastikan stok ban ada ya geng di bengkel-bengkel terdekat, karena ini pakai ring 18. Biasanya kan ring 17, ini 18 geng. Sama halnya seperti Suzuki itu yang Matic-nya rata-rata pakai pelek yang 16. Skywave, Skydrive dan sebagainya ya, kecuali Spin untuk Suzuki. Nah, lalu masuk ke kekurangan kedua, yaitu dari rantai ya geng. Rantainya terlalu berisik ya yang menurut saya. Ini semua tidak ada yang diganti, pelek masih ori, mesin masih ori, belum pernah oprek, dari atas sampai belakang masih ori ya geng ya, kecuali visor sama apa namanya itu tuh yang mika yang buat open karbu. Sisanya masih standar, full standar. Suspensi juga masih standar geng, depan belakang. Dan paling itu aja sih ya menurut saya untuk review sedikit soal
Hyundai Tiger Evo ini ya. Cep, kita lihat dari bawah. Nah, udah lumayan botak ya, geng. Knalpot standar. Dan mungkin itu aja ya. Selebihnya balik ke diri sendiri ya, gimana Anda memperlakukan sebuah kendaraan tersebut ya. Mungkin ini terakhir dari King, dan penutupan juga mungkin kita ketemu di video selanjutnya ya, geng. Terakhir saya King Ajat, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, geng, and see you.